Terletak di pertemuan 4 lempeng dunia membuat Indonesia rawan bencana tsunami. Agar masyarakat lebih siaga, Zola Saputra menciptakan aplikasi mitigasi bencana tsunami. Sebagai mahasiswa program studi geodesi dan geomatika di Institut Teknologi Bandung, Zola Saputra tahu betul potensi tsunami di Indonesia, khususnya di Pangandaran. Oleh karena itu, ia melakukan penelitian terkait edukasi bencana tsunami melalui aplikasi untuk tugas akhirnya. Riset itu ia beri judul Migami, Mitigasi Bencana Tsunami, an AR and VR mobile application using artificial intelligence for tsunami mitigation. Riset ini ia ikutkan juga dalam kompetisi ESRI Young Scholar Award 2022. Penelitian Zola ini pun berhasil memperoleh juara 2. Aplikasi ini bisa menampilkan informasi dalam bentuk virtual reality. Zola berharap aplikasi ini bisa membuat masyarakat resilient terhadap tsunami dan bencana sejenisnya. Apalagi, seperti kita tahu, secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng benua Asia, lempeng Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Ini membuat Indonesia rawan bencana seperti gempa dan tsunami. Jadi sehebat apa Migami itu? Kita tanyakan kepada Zola Saputra yang sudah bergabung bersama kita di Berita Satu Pagi. Zola, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Stefani. Sehat ya Zola? Ya alhamdulillah Ceria sehat. banget nih kayaknya karena habis menang kompetisi ya Zola. Iya bener Mbak. Cerita dong, juara 2 kan ya? Iya alhamdulillah. Dalam kompetisi apa tuh Zola? Oh ya, jadi kebetulan itu lomba yang diadakan oleh ESRI Indonesia. Jadi kebetulan nama kompetisinya adalah ESRI Young Scholar Award, di mana ini adalah salah satu kompetisi yang diadakan tahunan oleh ESRI Indonesia, yang di mana di sini kita beradu kompetisi terkait penerapan GIS atau Geographic Information System yang mengundang seluruh peserta dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Gitu. Dan jadi Migami kita ikut dalam kompetisi ini ya? Iya benar. Jadi sehebat ya, benar, apa sih Mbak. Migami yang dibentuk oleh Zola? Oh, kalau bilang sehebat apa sih itu sebenarnya ya masih ya sederhana aplikasi gitu aja sih Mbak. Jadi kebetulan aplikasi ini tujuannya hanya untuk sebenarnya untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat di sekitar kawasan Pangandaran terkait bahaya tsunami yang ada di sekitar mereka. Karena kebetulan kan kalau mereka tuh masyarakat tuh kadang suka bingung nih kira-kira kalau misalnya dikasih tahu, nih kadang di sini tuh tsunami tingginya kurang lebih 7 meter. Nah kan kadang kita nggak bisa kira-kira setinggi apa sih karena nggak ada kebayangkan. Nah oleh karena itu ya saya coba bantu itu lewat aplikasi ini. Jadi kalau Mbak yang tadi lihat sama pemirsa semua nonton di video tadi kayak kelihatan kira-kira tsunami-nya seperti apa sih tingginya. Jadi di satu sisi kita bisa meningkatkan awareness masyarakat, di satu sisi juga kita bisa mengedukasi masyarakat kalau segini loh potensi tsunami kita. Nah, terus kalau di aplikasi ini sih Mbak bukan hanya terkait kita bukan hanya menakuti saja, tapi kita juga ngasih edukasi terkait rute evakuasi yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk menuju titik evakuasi terdekat gitu. Dan titik evakuasi ini memang sudah terjamin dari penelitian juga untuk bahwa ini sudah teraman dan tercepat untuk menuju titik evakuasi. Jadi harapannya ya selain kita bisa melihat tsunami-nya seperti apa, tapi kita juga bisa menuju tempat evakuasi shelter dengan aman dan cepat. Kalau kita lihat visualnya kan ada gambarnya di situ ya, ada gambar bagaimana nanti ketinggian lautnya, kemudian juga tadi ada tempat-tempat evakuasi. Itu berarti visualnya seperti apa nanti ya? Karena ada VR dan juga AI-nya kan. Boleh digambarkan secara sederhana supaya semua orang bisa mengerti, Zola? Oke, kalau gambarannya sih sebenarnya ini sih Mbak, kalau yang tinggi tsunami kebetulan saya buatnya dalam bentuk virtual reality. Jadi virtual reality kurang lebihnya adalah menggambarkan dunia maya ke dalam dunia asli. Jadi kayak kita memvisualisasikan dunia maya seperti itu. Nah, jadi di situ di aplikasinya saya buat semacam model 3 dimensi lingkungan, tapi secara skala dan juga besarannya sudah disesuaikan sama kondisi aslinya. Jadi
kayak dengan menampilkan tersebut nanti ada semacam tinggi tsunami gitulah Mbak. Jadi nanti terlihat karena di situ ada bangunan-bangunan secara virtual nanti akan terlihat oh nih namanya tinggi tsunami setinggi bangunan ini seperti itu sih Mbak. Kira-kira. Jadi sesuaikah maksudnya nanti kita bisa lihat lautnya betul-betul sesuai seperti asli, kemudian juga nanti lokasi rumah-rumah yang ada di aplikasi itu sesuai dengan aslinya di lokasi itu? Kalau untuk bangunan mungkin ini nantinya perlu ada uji lagi sih Mbak, uji akurasi terkait kesesuaiannya lagi. Tapi kurang lebihnya dari pengujian yang kemarin saya lakukan kan lebih ke pengujian sistem. Nah itu kurang lebihnya dari sisi arah dan bentuknya hampir sama gitu sih Mbak. Tapi kan kalau untuk tinggi tsunami-nya kan itu masih perkiraan ya. Jadi kayak kita masih belum ya gimana ya, belum pasti seperti itu. Tapi kurang lebihnya dari skenario penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari ITB kurang lebih setinggi itu. Berarti dalam pengembangannya nanti akan lebih akurat lagi, bisa lebih akurat lagi angkanya nanti, Zola? Ya bisa lebih akurat lagi dan juga bisa lebih, saya harapannya sih bisa lebih animatif lagi sih Mbak. Kebetulan kalau sekarang kan cuman kayak ada tanda aja gitu Mbak, kayak semacam kayak atap warna biru gitu. Tapi harapannya kayak pengen semacam ada animasi kayak air bergelombang atau tiba-tiba dalam rentang waktu tertentu nanti airnya lama-kelamaan naik, jadi kita bisa tahu kira-kira tsunami akan datang di tempat kita tuh kurang lebih berapa lama gitu sih. Lebih nyata gitu ya, jadi nanti masyarakat juga pas lihat aplikasinya tuh bisa lebih ngerti gitu ya, kalau udah sampai di sini nih ternyata ancaman tsunami-nya dan langsung bisa bersiap. Berarti butuh waktu, karena kan kalau kita mau melarikan diri gitu ya, menyelamatkan diri dari tsunami butuh waktu dong untuk bisa evakuasi. Jadi nanti peringatan yang datang di aplikasi Migami ini datangnya bisa berapa menit sebelum kemungkinan ancaman tsunami datang? Kalau di Migami sendiri sebenarnya ada dua fitur ya Mbak. Yang pertama yang tadi visualisasi tinggi rendaman, sama yang satu rute evakuasi gitu. Nah kebetulan untuk ketika saat terjadi tsunami kan kita nggak tahu ya kondisi, kadang misalkan sinyalnya buruk atau tiba-tiba ada kendala lain, kan kita nggak tahu juga ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya lebih kepada edukasi gitu. Jadi membantu saat simulasi bencana. Jadi nanti ketika ada simulasi bencana dan jadi nanti ketika ada simulasi bencana sama ada pelatihan bencana, masyarakat bisa mencoba nih kira-kira dikasih tahu lokasi untuk menuju shelter seperti ke arah mana gitu lewat fitur kedua yaitu pencarian rute evakuasi gitu sih Mbak. Dan nanti divisualisasikan juga lewat arah-arah augmented reality gitu. Jadi nanti jalan yang kayak Google Maps itu nanti akan terbentuk seperti digambarkan seperti bukan tabung sih, kayak pipa panjang gitu yang kita bisa ikuti pipa tersebut untuk bisa sampai shelter. Jadi fokusnya lebih ke sosialisasi agar masyarakat ini bisa lebih teredukasi soal gimana untuk nanti evakuasi, karena kalau ada ancaman tsunami tentu bisa jadi panik, malah jadi nggak tahu mau ngapain gitu ya. Semoga dengan adanya Migami ini sudah di bawah alam pikiran pun sudah hafal betul, saya harus menyelamatkan diri ke sini gitu ya Zola ya. Benar sekali. Nah, karena penting sekali berarti ya, untuk edukasi kan sangat penting nih berarti Migami. Sudah sampai mana berarti perkembangannya atau pengembangan yang masih dilakukan? Karena belum dirilis kan ya? Ya belum. Kalau sementara ini sih aplikasi ini masih terakhir udah dilakukan karena itu jadi tugas akhir saya. Jadi terakhir sudah sampai di uji secara sistemnya sendiri gitu. Nah di situ ada sedikit perbaikan yang nanti akan ada pengembangan selanjutnya gitu untuk bisa memperbaiki dari sistemnya tersebut. Nanti kalau misalkan pengembangannya udah jadi, ya harapannya nanti bisa disosialisasikan ke masyarakat melalui kolaborasi dengan badan pemerintah atau juga dari lembaga-lembaga tersebut. Sudah komunikasi dengan siapa saja berarti, Zola? Kalau untuk sejauh ini sih, kalau dari sisi, mungkin saya jujur aja ya Mbak, kalau sampai sejauh ini saya masih belum punya concern ke arah situ sih. Tapi kebetulan tahun lalu pernah ada kesempatan untuk seperti itu gitu, cuman karena kebetulan aplikasinya belum jadi dan
kan bikin aplikasi ada prosesnya ya Mbak, jadi Betul. ada gitu sih Mbak. Dengan Tapi adanya tahun media lalu sosial belum ada sama sekali gitu di sounding dulu gitu lewat media sosial. kalau standing sih sudah mulai ya Mbak, cuman kebetulan belum ada. Jadi targetnya kapan kira-kira mau memperbaiki semua mungkin yang masih tadi ya, mau dilengkapi lagi Migaminya dan sebelum launching dan kemudian bisa digunakan oleh masyarakat? Mungkin sebelum ke situ lebih ke arah, kalau saya sendiri mungkin perencanaan dulu ya Mbak, karena kebetulan untuk bisa aplikasi ini bisa sampai di masyarakat tuh butuh proses yang panjang, dan salah satunya ada uji kalau di aplikasi, kalau nggak salah ya Mbak, ada uji yang perlu, banyak uji desain gitu, uji kemudahan bagi masyarakatnya gitu. Jadi emang prosesnya akan makin panjang, dan sebenarnya kalau emang ada kesempatan ya lebih baik kalau ini dijadikan sebuah pengembangan atau penelitian lebih lanjut untuk implementasinya gitu sih Mbak. Sudah mencoba mungkin berkomunikasi dengan lembaga atau kementerian terkait untuk bisa mengembangkan Migami ini karena kan fungsi mitigasi bencana itu sangat penting begitu. Ya. Kalau sejauh ini sih masih, sebenarnya udah saya cerita yang tadi sih Mbak, sebenarnya sudah ada kesempatan tahun lalu, cuman kebetulan aplikasi ini masih belum jadi gitu Mbak, jadi masih dalam proses pembuatan. Jadi Kalau ya gitu apa sih poin pentingnya yang tadi masih perlu untuk dilengkapi di Migami yang sangat penting yang membuat Zola akhirnya ya udah deh tunggu dulu sampai ini betul-betul yakin bahwa ini sudah fix siap terjun ke masyarakat. Kalau saya mungkin lebih ke arah penentuan rute evakuasinya gitu ya Mbak. Kadang karena kami menggunakan augmented reality, jadi kadang ada semacam delay gitu antara yang di lapangan, bentuk yang di HP sama itu kadang tidak sesuai gitu. Kadang misalkan ada arah jalannya lurus, tapi si tabungnya itu dia ada gambar yang visualisasi kuning itu tuh kadang dia belok ke arah yang berbeda gitu. Nah, itu sih Mbak yang pengen diperbaiki dulu. Terutama karena berarti, memang untuk silakan ya, lanjutkan karena Zola. memang iya Mbak, kebetulan karena emang untuk itu sebenarnya berkaitan juga sama teknologi sekarang juga. Kalau di handphone kan ada namanya GPS. Nah, GPS itu bisa ngukur lokasi sama orientasi. Jadi di HP tuh ada sensor untuk orientasi juga. Tapi kebetulan akurasinya tuh masih cukup besar ya, kurang lebihnya 2-3 meter, di mana kalau untuk di augmented reality itu cukup mengganggu gitu Mbak. Jadi kalau misalkan ya itu sebenarnya berkaitan juga sama teknologi, jadi ya harus kalau misalkan nanti dikembangkan lagi dan ingin akurasi lebih tinggi lagi, jadi perlu ada diskusi lagi, ya kerjasama lagi gitu sih Mbak. Oke, semoga setelah ini mungkin ada ya pihak terkait, kementerian, lembaga, atau juga mungkin ahli teknologi yang bisa bekerja sama dengan Zola untuk bisa mengembangkan Migami. Karena ini juga penting tentunya ya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mitigasi bencana terutama tsunami. Terima kasih Zola Saputra sudah bergabung bersama Berita Satu Pagi. Sukses ya, semoga segera bisa rilis Migaminya.